Puji nama Tuhan, semuanya diberkati, amin. Kasih tepuk tangan dong untuk tim PW kita hari ini. Haleluya, puji Tuhan, ya seru banyak kita yang boleh hadir. Ya ini cuaca agak kurang bersahabat hari-hari ini. Ya jadi ada banyak mungkin yang kena sakit ya, tetapi kita percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita, amin. Dan dia rindu untuk supaya kita tetap kuat ya, diberkati dengan luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, pastikan kita hari ini menikmati sebuah poin penting tentang keberadaan kita di dalam Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan hari-hari ini sudah melakukan begitu banyak hal yang luar biasa dalam hidup kita, dan Dia rindu untuk membawa kita juga lebih lagi untuk memahami ya tentang keberadaan kita di dalam Dia. Supaya di dalamnya nanti Bapak Ibu Saudara boleh melihat ada begitu banyak hal yang ternyata ya ada begitu banyak halangan yang membuat kita dapat menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi dengan kita menyadari beberapa poin penting ini akan membuat kita bisa merasakan betapa Bapak Ibu Saudara sangat dikasihi Tuhan. Amin. Makanya kita kalau ditanya di Gereja Sungai Yordan, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Jawabannya apa? Sangat dikasihi Tuhan. Ya, ini untuk menyadarkan kita terus Bapak Ibu Saudara bahwa kita adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Nah, kenapa ada banyak orang belum sadar Bapak Ibu Saudara betapa dia sangat dikasihi Tuhan? Karena ada beberapa pemahaman yang terus datang di dalam diri kita yang dulu mungkin Bapak Ibu Saudara pernah dengar dan mungkin itu masih tertinggal dalam diri kita, ya. Yaitu pemahaman bahwa kita ini ternyata masih di dalam sebuah usaha diri untuk dapat berkenan kepada Tuhan. Nah ketika kita mencoba untuk berusaha dengan kekuatan kita supaya kita berkenan kepada Tuhan, maka tanpa sadar Bapak Ibu Saudara, kita akhirnya akan merasa bersalah terus, tertuduh terus. Ya. Karena apa? Karena kita seakan-akan ketika mau berkenan ya dengan usaha diri kita coba Bapak Ibu Saudara untuk melakukan sesuatu dengan kekuatan kita. Ya, dengan kekuatan kita coba untuk menjadi pribadi yang baik, pribadi yang tidak melakukan kesalahan, pribadi yang seakan-akan nanti bakalan Tuhan berkenan kepada kita nantinya gitu ya. Nah telah kita coba, mungkin ada saatnya kita merasa mampu, wah kita merasa menang, tidak bersalah, tidak tertuduh. Tetapi berapa lama bertahannya Bapak Ibu Saudara? Iya, saya percaya tidak ada yang bisa mempertahankan itu, iya, karena besok-besok terjadi sesuatu yang lain. Kita melakukan kesalahan, kegagalan, mungkin kita mikirin sesuatu yang gak enak, mungkin sesuatu yang gak benar, mungkin kita ngomong sesuatu yang salah, mungkin kita berpikir sesuatu yang kotor dan lain sebagainya yang membuat kita akhirnya ngerasa bahwa, aduh, iya, ini kayaknya saya bersalah nih. Jadi akhirnya kita tertuduh lagi dan kita merasa apa? Tidak berkenan lagi di hadapan Tuhan. Lalu besoknya lagi kita berusaha lagi untuk lebih baik lagi, melakukan sesuatu lagi. Ya, dan kita merasa, wah hidup kekristenan itu kok rasanya berat. Ya. Nah ini kenapa terjadi? Karena tanpa disadari ada pemahaman di dalam diri kita bahwa untuk supaya kita berkenan kepada Tuhan, kita melakukan sebuah usaha diri. Bahwa ternyata kita ketika melakukan itu semuanya, wah rasanya itu lega. Tapi ternyata enggak bertahan lama. Jadi akhirnya up and down, jatuh dan bangun. Dan kekristenan membuat kita lelah Bapak Ibu Saudara. Ternyata kita salah di dalam pemahaman. Jadi ketika salah di dalam pemahaman maka kita salah paham. Ketika salah paham maka ada begitu banyak hal yang membuat kita berbeban berat Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Ibrani 10 ayat 22 ngomongnya kayak gini Bapak Ibu Saudara. Ya, Ibrani 10 ayat yang ke-22 dikatakan di situ. Karena itu, ya, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat, ya, kepada jemaat di Ibrani di sana disampaikan begitu bahwa kamu tuh harus datangnya, ya, dengan hati yang dipenuhi dengan keyakinan bahwa diri kamu itu sudah apa? Sudah dibasuh, sudah dibersihkan dengan air yang murni, yaitu pengorbanan karya Kristus. Jadi kamu tuh sebenarnya udah layak, amin. Iya, jadi kamu gak usah lagi mengusahakan dirimu untuk jadi layak. Iya, karena ternyata kamu sudah dilayakan. Kamu tidak usah lagi berusaha untuk menjadi berkenan. Karena itu juga sia-sia. Ya, karena perkenanan yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu juga tidak berkenan. Bapak Ibu Saudara. Karena perkenanan yang sungguhnya yang saudara peroleh untuk saudara berkenan itu hanya melalui karya
Kristus ketika Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, menebus segala keberadaan, kesalahan kita, kekotoran kita, keburukan kita, dosa kita, kita disucikan, kita dimurnikan oleh karena kepercayaan kita terhadap satu pribadi yang luar biasa. Amin. Sehingga disitulah kita menjadi berkenan. Nah kalau saudara memahami hal ini, maka rasa bersalah mulai hilang. Tertuduh mulai hilang. Nah ini Bapak Ibu Saudara, gejala-gejala kehidupan di bawah hukum Taurat itu membawa kita terus dipenuhi dengan rasa bersalah, dengan rasa tertuduh. Karena kita nggak pernah layak, nggak pernah benar. Itu kalau saudara punya pasangan, ya suami istri, itu seakan-akan kita punya istri atau punya suami yang nggak pernah Bapak Ibu Saudara memuji kita, bisanya nyalahin terus, nggak pernah benar kita, ya. Walaupun saudara udah berusaha melakukan sesuatu yang luar biasa, masih ada salahnya. Nggak pernah dipuji, nggak pernah disyukuri. Yang ada adalah kita adalah dipersalahkan. Jadi ketika seseorang hidup di bawah hukum ini, Bapak Ibu Saudara, maka dia akan terus merasa ada yang kurang. Jadi apa yang harus dilakukan? Tuhan ingin membawa kita untuk menyadarkan diri hari ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa Allah sudah melakukan perkara yang sangat luar biasa. Engkau sudah tidak lagi ada di bawah hukum Taurat, tapi ada di bawah kasih karunia. Untuk menyadarkan engkau kembali bahwa ternyata perkenanan yang seharusnya engkau miliki bukan lagi karena usaha dirimu berbuat baik, berbuat benar. Tapi karena engkau mempercayai ada satu pribadi yang sudah menembus segala dosa dan kesalahanmu. Dia yang sudah berbuat baik, dia yang benar, dan dia yang Allah yang tidak berdosa rela menjadi berdosa. Dia yang benar rela dipersalahkan supaya kita yang berdosa dibenarkan. Amin. Jadi poin inilah yang akan membawa Bapak Ibu Saudara untuk hari-hari ke depan tidak ada lagi rasa bersalah, adanya rasa syukur. Tuhan terima kasih, engkau sudah mengampuni segala dosaku. Amin. Sehingga dengan demikian ketika engkau tidak lagi ada rasa bersalah, ini akan membuat kekhawatiranmu hilang Bapak Ibu Saudara. Karena ternyata hukum juga akan membawa kita selalu khawatir. Khawatir adalah respon ketika kita tidak memiliki kepastian di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Buat orang-orang tua yang mungkin takut nanti mati masuk surga, masuk neraka, akan khawatir lah nanti kita mati ini masuk surga apa masuk neraka ya. Padahal pendetanya udah ngomong nih, iya, bahwa kita orang Kristen kalau mati masuk surga. Amin, amin. Tapi ketika direnungin lagi, tapi gue banyak salah loh, ya kan gitu. Kemarin aja gue habis marahin bini gue, ya kan gitu ya. Kemarin aja aku habis marahin suamiku ya, habis ngomongin orang, habis berbohong, habis melakukan sesuatu yang kayaknya nggak layak aku ini masuk surga. Ketika kita mulai melihat kepada diri kita sendiri lagi, maka yang terjadi adalah ketidaklayakan. Akhirnya yang terjadi adalah khawatir. Jangan-jangan bukan masuk surga nih, masuk kemana? Iya, jangan disebut saudara ya. Itu sesuatu yang mungkin mengkhawatirkan saudara. Jadi khawatir ini adalah respon ya ketidakpastian hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ketika kita ada di bawah aturan itu, ada di bawah hukum itu, apa yang terjadi? Kita penuh dengan kekhawatiran. Layak enggak ya? Udah benar belum ya saya ya? Nah ini ya, kalau saudara punya pasangan hidup yang selalu mendikte, mempersalahkan, yang terjadi adalah saudara akan selalu merasa khawatir. Jangan-jangan istri gua marah nih, jangan-jangan suami gua ngambek nih, jangan-jangan. Ya. Jadi ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara, membuat kita akhirnya penuh dengan kekhawatiran. Apakah yang saya lakukan ini sudah cukup baik di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan berkenan dengan apa yang saya lakukan? Apakah, wah banyak sekali nih ya, apakah ya. Hukum Taurat tidak memberikan kepastian buat kita. Karena ini dilakukan dengan usaha diri kita. Tetapi ketika saudara menyadari bahwa ternyata ada anugerah, sesuatu yang tidak layak kita terima diberikan oleh Bapa di surga supaya kita dibenarkan. Amin. Supaya kita diselamatkan. Jadi ketika kita menyadari hal itu, lalu kita percaya anugerah menjadi milik kita. Amin. Dan ketika saudara menyadari hal itu, wow luar biasa ya. Ternyata Tuhan itu sudah menebus kita ketika kita bukan lagi berdoa. Ketika kita bukan lagi jadi orang benar. Tapi ketika kita jadi orang berdosa. Iya.
Roma 5 ayat yang keberapa Tin? Yang ke-8. Ya. Jadi itu sesuatu yang harusnya menyadarkan kita bahwa ternyata hari-hari ini yang harus kita miliki. Supaya jangan khawatir hidup kita. Ya, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan itu. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Jadi kita ini lagi berdosa, bukan lagi berdoa. Ya, kita ini bukan lagi hidup benar, bukan lagi ibadah, lalu Yesus mati buat kita, bukan. Tapi ketika kita lagi gagal, lagi banyak dosa, Yesus mati di atas kayu salib buat menebus segala dosa kita. Amin. Wow, luar biasa ya. Ini yang membuat kita akhirnya, wow, terima kasih Tuhan. Ternyata aku sekarang berkenan oleh karena Yesus yang sudah mati buat menebus segala dosaku. Wah, luar biasa ya. Jadi akhirnya kasih karunia ini akan menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, ya, kepada pekerjaan Tuhan yang sudah selesai di kayu salib. Yang memberikan kepada kita akhirnya sebuah kepastian bahwa kita mati masuk surga. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus segala dosa dan kesalahan kita. Amin. Kita pasti akan dipelihara, dilindungi oleh Bapa, berkenan di hadapan Bapa, bahkan diberkati anak cucu kita. Amin. Iya, kenapa? Karena Yesus yang sudah membayar harganya buat kita. Sehingga hari ini sukacita kita menjadi lebih berlimpah-limpah. Amin. Kita jadi tenang. Wah, khawatir hilang. Masa depan kita penuh dengan harapan. Karena kita udah jadi anak Tuhan yang berkenan. Bayangin Bapak Saudara. Kita memiliki keyakinan masa depanku penuh dengan harapan. Tuhan menyertai aku, Tuhan menolong aku, Tuhan memberkati aku. Jadi ketika saudara mau melakukan sebuah usaha, mau berumah tangga, mau apa lagi, mau bekerja, saudara memiliki keyakinan Tuhan beserta. Amin. Tapi kalau saudara enggak punya keyakinan karena tidak memiliki kepastian Tuhan menyertai kita, berkenan di hadapan Tuhan, yang terjadi adalah keraguan. Mau buka usaha ragu. Mau bekerja ragu. Mau menikah ragu. Iya. Mau nembak cewek ragu ya. Gitu kira-kira ya. Jadi akhirnya ada banyak sesuatu yang kayaknya bakalan gagal nih. Kayaknya enggak mungkin nih. Soalnya aku nih rasanya banyak salah, enggak berkenan di hadapan Bapa. Rasanya ada yang kurang nih gitu. Nah, kalau udah kayak gitu berarti kita sekali lagi memiliki kesalahan di dalam pemahaman. Salah di dalam pemahaman akhirnya jadi salah paham tentang Allah kita yang luar biasa. Dan kita terus mencoba dengan usaha diri kita tapi hasilnya enggak ada. Nah, ini yang membuat kita akhirnya Bapak Ibu Saudara tidak memiliki keyakinan di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Jadi hari ini senggol kiri kanan saudara, jangan ragu-ragu, amin. Iya, kamu sudah berkenan di hadapan Tuhan, amin. Iya, berikan tepuk tangan dulu deh untuk Yesus kita yang luar biasa ya. Jadi saudara berkenan sekarang diterima oleh Bapa, menjadi anak-anak yang dikasihinya, itu bukan karena kita sudah berbuat baik. Bukan karena kita sudah melakukan hal yang benar. Karena manusia Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah bisa mampu melakukan itu semuanya. Selalu ada yang kurang. Kalau kita bisa melakukan hal yang benar lalu mati masuk surga, Yesus tidak perlu datang dan mati di atas kayu salib. Amin. Iya. Oleh karena kita tidak mampu untuk membayar itu semuanya, kita tidak mampu untuk melakukan itu semuanya, yang harusnya kita yakini sekarang adalah Yesus makanya datang. Iya. Menebus segala dosa kita. Ya, sehingga dengan demikian engkau diselamatkan bukan lagi karena apa yang kau lakukan, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan. Amin. Jadi ini yang seringkali terjadi, ada pemahaman yang keliru dalam diri kita yang membuat kita akhirnya merasa enggak layak terus. Iya, kita akhirnya jadi ragu-ragu, akhirnya kita merasa bersalah, tertuduh lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika mau melakukan sesuatu, bisa jadi enggak ya? Ini pasti oke enggak nih gitu, lalu khawatir. Akhirnya ya saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, banyak orang sakit bukan karena kelelahan secara fisik, tapi kelelahan secara pikiran. Karena banyak memiliki kekhawatiran dalam hidupnya. Nah kalau sudah khawatir, saudara susah. Ya. Kalau kita lelah secara fisik, tidur sehari aja udah sembuh, sehat lagi. Tapi kalau sakit atau lelah di dalam pikiran, mau tidur seminggu juga saudara akan letih, lesu dan berbeban berat. Nggak ada semangat, nggak ada gairah.
Iya. Ayo coba mulai sekarang belajar untuk menyingkirkan kekhawatiranmu dengan mempercayai bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita. Amin. Iya. Nah yang lain lagi Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ini merasa bahwa Allah itu menuntut kita. Makanya selalu diajarkan, ayo beri yang terbaik untuk Allah. Ayo lakukan yang terbaik untuk Allah. Karena kita berpikir bahwa Allah itu penuntut, bukan pemberi. Jadi Allah akan menuntut kita terus seakan-akan. Tuh kamu sih ya kurang doa makanya gagal. Tuh kamu sih ya kurang di dalam memberi makanya kamu tidak berhasil. Ya, ini yang membuat kita akhirnya menganggap Allah adalah Allah yang penuntut. Padahal dia adalah Allah yang memberi. Amin. Bahkan Yesus anaknya yang dikasihinya diberikan mati bagi kita Bapak Ibu Saudara. Kurang apa lagi ya. Jadi di bawah hukum Taurat Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu berpikir bahwa kita akan selalu dituntut oleh Allah untuk melakukan ini, melakukan itu, melakukan yang lain lagi supaya kita ini mendapatkan perkenanan Tuhan. Ya, jadi karena saudara seakan-akan sekarang ini punya utang sama Tuhan. Padahal yang sesungguhnya, ya Bapak Ibu Saudara, Allah yang pemberi itu sudah memberikan kepada kita anugerahnya yang luar biasa. Anaknya yang tunggal, amin. Supaya Bapak Ibu Saudara ketika nyadar ini, wow ya luar biasa ya. Ternyata dia bukan menuntut kita, justru dia yang apa? Memberi sama kita. Jadi ini menyadarkan kita ya, amin. Supaya saudara hari-hari ini jangan merasa dituntut sama Tuhan. Lalu saudara lakukan ini deh, kalau kita memberi lebih banyak lagi nanti Tuhan sayang sama kita. No. Ya, Tuhan udah sayang sama saudara, amin. Ya, tidak ada hal yang membuat Tuhan tambah sayang sama saudara, tidak ada. Dan tidak ada yang bisa mengurangi kasih sayang Tuhan sama saudara. Perbuatan baik saudara tidak akan menambahi kasih sayang Tuhan sama saudara. Perbuatan jahat saudara tidak akan mengurangi kasih sayang Tuhan sama saudara. Tuhan sayang sama saudara. Sayangnya sama saudara sempurna. Amin. Iya, karena dia kasih. Kasih tidak bisa mengasihi. Kalau Tuhan tidak mengasihi saudara sekarang karena saudara berbuat jahat atau melakukan kesalahan, berarti dia gagal. Jadi Tuhan. Dia itu kasih. Sang kasih tidak bisa tidak mengasihi. Tidak mengasihi. Dia akan selalu mengasihi kita. Amin. Makanya ketika kita masih berdosa sekalipun, dia sudah rela memberikan anaknya mati buat kita Bapak Ibu Saudara. Wow, luar biasa ya. Kita punya Allah yang baiknya luar biasa. Jadi saudara disayang sama Tuhan. Cuman kita nggak sadar kalau kita disayang sama Bapa. Karena ada orang lain yang ngasih tahu, kalau kamu tidak melakukan ini, maka Bapa nggak sayang sama kamu. Ayo kasih dong. Ya, ayo beri yang terbaik, gitu. Ayo semangat melakukan pelayanan, ayo pergi pelayanan jauh-jauh ke sana supaya Bapak sayang sama kamu nantinya, gitu. Akhirnya kita sampai ke ujung dunia Bapak Ibu Saudara, karena kita merasa ya supaya Bapak senang, supaya Bapak sayang sama kita. Ternyata bukan itu caranya, amin. Amin. Tapi kita menyadari bahwa ternyata Allah itu adalah sang pemberi, bukan sang penuntut saudara. Dia dikatakan Tuhan itu juru selamat. Amin. Kemampuannya menyelamatkan. Amin. Jadi saudara sekarang ketika mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat, engkau punya juru selamat ya, yang siap menyelamatkan engkau. Jadi Allah adalah pemberi. Amin. Amin. Iya, dia bukan lintah darat. Amin. Iya, ya jadi senggol kiri kanan saudara. Allah itu pemberi ternyata ya. Haleluya. Ya, tepuk tangannya yang lebih keras lagi dong ya. Jadi ia menebus kita bukan karena ia membutuhkan kita di dalam arti kata untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan saudara. Iya, melainkan karena ia mengasihi kita. Dan dia rindu untuk menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah kepada kita. Enggak beda seorang ayah yang mengasihi anaknya. Amin. Dia ingin menunjukkan kebaikannya kepada anaknya. Ada di sini yang orang tua kepengen anaknya sakit? Enggak ada, dia kepengen anaknya sembuh, sehat, diberkati. Amin. Bahkan kalau bisa, gua yang gak punya duit, dia yang punya duit.
Gitu, ya. Kalaupun anaknya sakit, mendingan gue yang sakit daripada dia yang sakit. Itu orang tua yang baik, amin. Nah apalagi Bapak di surga yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Dia menjadikan kita anaknya. Dan kita sekarang sudah merasa, wow ya kita ini diangkat jadi anak. Dan bayangin Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata, rambut aja, ya, rambut kita terhitung oleh Bapa. Satu aja jatuh, dia tahu betapa sayangnya dia sama kita. Amin. Amin. Iya. Nah Bapak Ibu Saudara sayang sama anak saudara? Sayang. Ada yang pernah ngitung rambutnya? Enggak ada, ya kan begitu. Iya, kenapa Bu Saudara? Iya karena kita walaupun sayang kita enggak mampu gitu loh. Tapi Bapa di surga begitu sayangnya sama kita. Sampai rambut di kepala aja kehitung. Satu aja jatuh tanpa seizin dia, enggak bisa Saudara. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara hari-hari ini apapun yang kau alami, ingat ini. Ya Allah bukan Allah sang penuntut, tapi dia adalah sang beri. Tanamkan dalam diri saudara. Ya, wow, dia ingin menunjukkan kasih karunia yang lebih lagi. Efesus 2 ayat yang ke-7 ngomongnya kayak gini. Ya, Efesus ayat yang kedua pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ya, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita apa? Kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Jadi dia itu ingin menunjukkan kepada kita sesuatu yang luar biasa ini. Ya, kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Amin. Jadi jangan lagi ada kesalahpahaman di dalam kita untuk supaya kita menyadari tentang Allah. Karena ada orang-orang memanfaatkan ayat-ayat untuk supaya kita jadi salah paham. Beri maka engkau akan diberi. Ngomongin soal duit saudara. Iya. Ini bukan masalah itu, ini masalah bagaimana engkau Bapak Ibu Saudara ya, dapat menerima akan kebaikan Allah dan Allah ya, akan menunjukkan kebaikannya semakin melimpah. Amin. Ketika engkau diajarkan untuk memberi dan engkau akan mendapatkan sesuatu, maka yang terjadi itu adalah transaksional. Ya, kasih 1 juta nanti dapat 30 juta ya. Atau 60 juta atau 100 juta. Karena Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Waduh, ini kayak togel saudara ya, gitu ya. Jadi ada kala kita ketika melakukan itu, ada orang-orang yang katanya kalau memberi akan diberi lebih banyak lagi. Ternyata enggak, jadi banyak orang kecewa. Nah banyak orang kecewa bukan di luar sana, ternyata banyak orang kecewa di gereja. Kenapa? Karena mereka mendapatkan pemahaman yang salah. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa mereka sangat dikasihi Tuhan, bahwa dia adalah sang pemberi dan dia sudah memberikan segala sesuatu yang buat kita, maka yang kita rasa adalah rasa syukur. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu pun itu karena rasa syukur, bukan lagi mengharapkan sesuatu yang dari Tuhan. Karena kita sadar Bapa sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Sehingga dengan demikian kekayaan kasih karunia ini bukan berupa ya uang atau apapun Bapak Ibu Saudara. Tapi ini lebih daripada itu. Amin. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Amin. Hikmat, kebijaksanaan yang membuat kita mampu untuk melakukan segala sesuatu. Nah kemarin ini saya berbicara dengan beberapa orang ya, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Jadi saya ingin menangkap ilmunya aja ya. Lalu saya tanya, kalau kamu berdoa, kamu minta apa sih sama Tuhan? Lalu orang ini berkata, jangan minta uang. Tuhan nggak punya uang, ya kan begitu ya. Jangan minta apapun, karena Tuhan di dalam firman-Nya cuman memberikan kepada kita pengetahuan bahwa yang akan dijawab Tuhan cuma 2 katanya gitu. Apa? Minta Roh Kudus yang pertama, yang kedua minta hikmat. Pasti dikasih, nggak mungkin nggak dikasih. Oh pantesan Salomo minta hikmat, karena dia punya hikmat makanya dia bisa diberkati dengan banyak hal. Amin. Iya, kalau saudara punya hikmat, punya kebijaksanaan, maka itu akan dipergunakan untuk usahamu, untuk membangun keluargamu, untuk supaya mendidik anak-anakmu, kan semuanya jadi luar biasa. Amin. Iya. Ya, jadi ternyata itu yang menjadi kuncinya dia. Jadi saya bilang benar juga ya gitu.
Dan itu memang sudah saya lakukan dari dulu. Dari muda saya cuma minta, satu, Tuhan berikan aku hikmat supaya kita jadi orang yang berhikmat. Kalau orang berhikmat enak Bapak Ibu Saudara. Kita akan menangani segala sesuatu dengan cara pandang Tuhan. Amin. Sehingga kita akhirnya memiliki kedamaian, ketenangan. Kita nggak pernah khawatir. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga perkataan ini sangat luar biasa. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Dia ingin menunjukkan ini. Ingat itu, Bapa di surga ingin menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya, kebaikannya, kemurahannya kepada kita. Jadi dia tidak ada lagi tuntutan sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana caranya kita untuk menang atas dosa, ya? Itu bukan lagi bagaimana caranya kita untuk supaya tidak melakukan dosa. Karena hari ini mungkin kita mampu untuk tidak melakukan dosa, besok lain ceritanya Bapak Ibu Saudara. Lusa lain ceritanya lagi. Jadi kalau ada orang yang memberi pemahaman bahwa kalau kamu mau mengalahkan dosa, kamu harus memiliki kekuatan untuk supaya tidak melakukan dosa. Wah, kita memiliki kecapean atau kelelahan di dalam konteks kekristenan ini. Karena ternyata mengalahkan dosa bukan poin itu, tetapi kita masuk di dalam kasih karunia. Amin. Iya, sehingga dengan sangat jelas dikatakan di dalam ayatnya Bapak Ibu Saudara, iya, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Gimana caranya supaya kita menang atas dosa, victory, ya. Menang gitu loh Bapak Ibu Saudara. Iya, over sin, iya, atas dosa. Ini ayatnya, Roma 6:14 dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Amin. Dulu kita mungkin masih ada di bawah hukum Taurat, di mana kita merasa bahwa kita harus melakukan sesuatu dengan usaha diri kita. Itu hukum Taurat. Hukum Taurat adalah sesuatu yang membawa kita, kalau kita melakukan ini, maka Tuhan akan melakukan itu. Seakan-akan seperti itu. Ya. Kalau kita sudah berusaha ini, maka Tuhan akan melakukan sesuatu buat kita. Tapi pada kenyataannya hukum Taurat ya, diberikan bukan supaya Bapak Ibu Saudara mampu untuk mengalahkan dosa. Ya, hukum Taurat diberikan justru untuk menyadarkan saudara bahwa ada dosa yang mengikat saudara, yang mengekang saudara untuk dapat menerima berkat Allah. Jadi melalui hukum Taurat ditunjukkan tentang keberadaan kita bahwa kita adalah orang berdosa. Kalau nggak ada hukum Taurat, saudara nggak tahu akan dosa. Tapi hukum Taurat kasih tahu, jangan berzina ya. Dulu mungkin orang berzina nggak tahu kalau itu dosa. Tapi kalau dikasih tahu jangan berzina, berarti oh itu nggak boleh ya. Saudara tahu sekarang, itu dosa. Tapi apakah itu membuat saudara jadi bisa keluar dari situ? Nggak bisa. Itu akan mengikat saudara terus. Gimana caranya supaya saudara keluar dari situ? Menyadari bahwa ada anugerah, kasih karunia itu adalah sesuatu yang kita tidak layak menerimanya, diberikan. Dan itu pribadinya namanya Yesus. Jadi sekarang saudara disadarkan bahwa engkau sudah tidak ada di bawah hukum Taurat. Ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, engkau sekarang orang percaya itu sudah berada di bawah kasih karunia. Karena engkau sudah menerima ya, sesuatu yang saudara sendiri sebenarnya enggak sanggup untuk menerimanya. Tetapi Tuhan memberikan iman sama saudara supaya saudara bisa percaya. Dan iman itu juga Tuhan yang kasih buat saudara. Dari mana munculnya iman? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ketika engkau sadar diomongin tentang Yesus mati buat kamu, tiba-tiba aku percaya. Itu anugerah buat saudara. Amin. Itu sudah muncul iman dalam saudara. Dan itu saudara juga gak ngerti kenapa saya jadi percaya begitu. Amin. Itu bukan usaha kita juga, itu pemberian Allah. Tiba-tiba muncul. Oh Tuhan, saya percaya Tuhan. Iya, engkau mati buat saya, menebus segala dosa saya. Amin. Jadi ketika engkau menyadari hal ini, yang terjadi adalah Bapak Ibu Saudara, dosa mulai tidak berkuasa. Iya, yang tadinya saudara mau keluar dari dosa yang melekat saudara, waduh susahnya minta ampun, terikat gitu. Sekarang ketika engkau di dalam kasih karunia, ini engkau punya pilihan. Engkau seakan-akan
mampu untuk melakukan itu. Bahkan ketika engkau mau melakukan dosa pun ada sesuatu yang rasa bersalah, ada sesuatu yang gak enak nih. Amin. Ini yang harusnya disadari sama kita. Jadi kalau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya, saudara mau melakukan sebuah kesalahan pun rasanya ada sesuatu yang apa? Yang menahan saudara, nggak enak. Iya. Ini penting untuk saudara sadari, ya, supaya saudara akhirnya akan terus dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan ketika saudara melakukan sebuah kesalahan, itu rasanya juga nggak nyaman. Ada sesuatu yang kayaknya nggak beres nih. Iya. Jadi kalau saudara mau melakukan sesuatu kesalahan, mikirnya berapa kali? 1000 kali. Ya. Kenapa? Karena saudara akan terganggu. Dan kalau saudara lakukan itu terus, gangguannya semakin kuat dalam diri saudara. Yang akhirnya saudara menyerah. Dan saudara akan berkata, aku tidak akan melakukan itu lagi. Amin. Iya, karena itu tidak membuat akunya nyaman. Iya, jadi akhirnya saudara tanpa sadar sudah memilih. Iya, yang tadinya terbelenggu dengan dosa, sekarang udah enggak lagi. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa mengekang manusia untuk bisa menikmati hidup. Nah, lalu muncul ya, kenapa berada di bawah hukum Taurat, dengan tidak berada di bawah hukum Taurat kok kita bisa tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kenapa Bu Saudara? Karena semua dosa kita sudah ditebus. Oleh apa? Oleh pengorbanan darah Yesus. Amin. Semua dosa saudara, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Dengan satu pengorbanannya Bapak Ibu Saudara menebus segala dosa saudara. Bahkan dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, bukan cuma dosa saudara saja, saudara dosa seluruh dunia. Amin. Iya, jadi ternyata dosa sudah ditebus. Wow. Ya, kasih tahu kiri kanan saudara. Iya, dosa ternyata udah ditebus. Amin. Amin. Dosa udah ditebus ya. 1 Yohanes 2 ayat yang kedua tuh ngomongnya dahsyat banget loh saudara. Ya coba dibuka ya. Ini supaya ingetin saudara aja. Iya. Jadi supaya saudara jelas di sini. Jawabannya kenapa? Semua dosa kita sudah ditebus. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja. Tetapi juga untuk apa? Dosa seluruh dunia. Wow. Amin. Amin saudara. Tapi yang jadi masalahnya adalah tidak semua orang di seluruh dunia percaya. Amin. Kalau enggak percaya mah enggak bakalan menerima. Karena ini hanya bagi yang percaya. Wow, jadi puji Tuhan kalau saudara percaya, amin. Amin. Iya, bersyukur kamu percaya, amin. Iya, dosamu sudah ditebus, amin. Iya, jadi sekarang yang ada di dalam dunia, dosa sudah ditebus. Sudah tidak ada lagi dosa, yang ada adalah orang percaya atau orang tidak percaya. Dan ketika saudara percaya Yesus, engkau adalah orang percaya, amin. Amin. Iya, jadi apapun yang kita lakukan di dalam tindakan-tindakan kita, itu berdasarkan kepercayaan kita. Kalau engkau orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara, maka engkau akan melakukan sesuatu yang engkau percayai. Tapi kalau engkau jadi orang yang tidak percaya, maka engkau melakukan segala sesuatu karena ketidakpercayaanmu. Engkau ke gereja kenapa saudara? Karena percaya. Amin. Kalau aku datang ke gereja, aku bisa menikmati kehadiran Tuhan lebih lagi. Amin. Iya. Aku bisa memuji Tuhan, enggak kayak lagi di rumah. Beda doang dikit. Dia, kita bisa kumpul sama teman-teman, menikmati hubungan. Amin. Iya. Kenapa saudara ngelihat ada orang, ini kok orang gereja, kadukun, sana gitu. Kenapa saudara? Karena tidak percaya. Nyari jodoh ke dukun. Nyari rejeki ke dukun. Nanya masalah nasib ke dukun. Kenapa? Karena orang ini tidak percaya kalau Tuhan bisa memberi jodoh dalam hidup kita. Amin. Kalau Tuhan bisa meramalkan masa depan saudara. Amin. Kalau Tuhan bisa memberkati usaha saudara. Amin. Makanya mereka ke dukun. Kenapa? Karena tidak percaya. Jadi cuma ada dua sekarang orang di dalam dunia. Orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, saudara. Amin. Iya, coba diperhatikan Bapak Saudara. Iya. Kenapa engkau tidak berdoa?
Kenapa? Karena tidak percaya. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Coba kalau saudara percaya, saudara berdoa gak? Berdoa. Kenapa? Karena kita percaya doa akan dijawab oleh Tuhan. Amin. Iya. Bosan Pak, doa gak pernah dijawab katanya begitu ya. Bosan Pak katanya gitu ya. Udah capek Pak katanya. Iya, karena kamu doanya bukan karena percaya, doanya karena coba-coba. Oh Tuhan coba-coba ya kan saudara. Haleluya ya. Tuhan itu gak boleh dicoba-coba, Tuhan itu bisanya dipercaya. Amin. Iya, makanya Tuhan tidak mau masuk akal. Maunya masuk kemana? Masuk ke hati. Amin. Iya, karena dia maunya dipercayai Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi ini poin penting untuk kita sadari benar. Jadi ternyata untuk mengalahkan dosa itu bukan caranya dengan kita memiliki kekuatan untuk kita tidak melakukan dosa. Enggak bisa. Saudara. Makanya ada banyak orang berusaha, aduh ya mau lakukan dosa. Aduh ditahan, aduh doa puasa biar supaya tahan gitu, mati tubuhnya gitu ya. Ternyata bayangannya udah beda ketika puasa, bayangannya bukan ini, makanan terus saudara yang keluarnya gitu. Yang harusnya bisa mengalahkan malah sekarang tambah gede, tambah banyak lagi ya. Tambah mengganggu pikirannya lagi. Tadinya serangannya yang lain, sekarang tambah serangannya yang berbeda. Dan dia berasa bahwa dengan melakukan itu dia sudah bisa mengalahkan dosa. No, gak bisa saudara. Iya. Malah ketika saudara udah lagi tidak melakukan lagi, besok lagi lakukan lagi yang sama. Akhirnya kehidupan kekristenanmu seperti apa? Iya, orang bilang kayak tomat. Tobat kumat. Lebih banyak tobat apa kumatnya? Lebih banyak kumatnya daripada tobatnya. Ya itu Kristen tomat. Tobat kumat. Lebih banyak kumatnya daripada tobatnya. Kenapa? Karena kita coba berusaha dengan usaha diri kita. Karena kita berpikir itulah caranya mengalahkan dosa. Ternyata bukan itu. Ternyata yang bisa mengalahkan dosa adalah hidup di bawah kasih karunia. Amin. Iya, dosa tidak lagi menguasai kita. Di sini kita bisa menyadari terus betapa Bapa sudah mengasihi kita. Betapa Bapa sudah memberkati kita. Betapa Bapa siap untuk melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Dia sudah memberi anaknya buat kita. Supaya kita menikmati sebuah kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Jadi kita hidup karena percaya. Jadi apapun masalah persoalanmu, kita hanya bilang percaya. Tuhan pasti buka jalan. Amin. Percaya pasti Tuhan akan menolong. Percaya pasti Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Makanya moto dari gereja Sungai Yordan adalah apa? Ujung-ujungnya Tuhan tolong. Amin. Jadi senggol kiri kan saudara, nggak usah khawatir. Ujung-ujungnya Tuhan tolong. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita yang luar biasa ya. Jadi caranya supaya kita berkemenangan atas dosa dan tidak lagi dikuasai oleh dosa bukan seperti anggapan banyak orang. Iya, di mana mereka berkata bahwa ayo kita harus mampu, kita harus kuat. Gimana caranya untuk kuat? Ya, tambah doanya lagi lebih banyak lagi. Tambah doa puasanya lebih lagi. Tambah lagi, ya apanya yang mungkin kira-kira kurang. Bukan begitu caranya, ya. Hanya dengan memberi pengampunan atas dosa itu yang dilakukan oleh karya Kristus itu yang bisa membuat kita mengalahkan dosa. Amin. Ini luar biasa ya. Jadi dengan hal yang seperti ini maka kita akan mampu untuk dapat hidup di dalam kebenarannya. Kita jadi pribadi yang berkenan. Sifat dosa kita, sifat lama kita itu sebenarnya sudah mati, disalibkan bersama dengan Yesus. Karena dosa kita itu udah diserap sama Yesus, Bapak Saudara. Sehingga Yesus menanggung dosa kita. Makanya dia dikatakan mati terkutuk. Karena orang yang mati disalib adalah orang-orang yang matinya terkutuk. Surga tidak menerima, bumi tidak menerima. Ngegantung di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dan Yesus mau lakukan itu, mati terkutuk. Buat siapa? Buat kita. Supaya saudara tidak dikutuk. Amin. Amin. Iya, jadi kutukan sudah enggak ada lagi dalam hidup saudara. Jadi kalau ada orang bilang, wah gua kutukin loh, gue, ya kan gitu. Kutuk sudah ditanggung sama siapa? Sama Yesus. Amin. Iya, jadi saudara enggak usah takut lagi, enggak usah khawatir lagi. Lalu ada saudara ngomong, bener nih Pak, katanya, bener. Nanti kalau salah gimana Pak? Saya yang tanggung dosanya, amin.
Amin. Iya, dan dosa saya juga udah ditanggung sama Yesus. Amin. Iya, aman kita ya. Jadi Bapak Ibu Saudara nggak usah takut ya. Kasih tepuk tangan lah buat Yesus kita yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa ada orang Kristen yang masih di dalam melakukan hal-hal yang salah? Karena sifat yang lamanya ini masih ada Bapak Ibu Saudara. Dan dia punya pilihan sesungguhnya. Iya. Untuk dia meninggalkan hal-hal karakteristik yang lama itu. Tetapi dalam kondisinya sesungguhnya dosanya memang sudah diampuni. Nah kesadaran ini harus kuat di dalam diri orang ini. Ini satu-satunya cara yang bisa berhasil bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Amin. Amin. Iya, lalu ada pertanyaannya lagi Bapak Ibu Saudara. Iya. Pertanyaannya ada yang tersisa nih, satu pertanyaan lagi yang mestinya kita jawab juga di sini ya. Apa di sini? Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi hanya di bawah kasih karunia saja? Jawabannya adalah tuntutan hukum Taurat sudah digenapi oleh karya Kristus. Amin. Iya. Jadi caranya gimana? Saudara? Sadar bahwa tuntutan hukum Taurat yang harus kita jalani, yang tidak mampu kita lakukan, itu sudah digenapi oleh karya Kristus. Amin. Iya, jadi intinya di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan dosa adalah menyadari betapa Bapa di surga sudah mengaruniakan Kristus bagi kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika engkau mempercaya itu, engkau menyadari engkau sekarang sudah hidup di bawah kasih karunia. Tidak ada tuntutan apapun lagi karena Yesus yang sudah menggenapi semua tuntutan yang ada. Saudara tidak bisa melakukan hukum Taurat, Yesus sudah lakukan itu. Dia dari kecil bahwa saudara udah disunat. Itu hukum Taurat. Ya, saudara bisa puasa 40 hari 40 malam? Ada yang bisa mati. Yesus lakukan itu buat saudara. Amin. Iya, saudara hidupnya masih banyak dosa? Iya. Yesus hidupnya penuh dengan kekudusan. Dia dicobai, dia tidak pernah kalah. Amin. Dia lakukan itu semuanya untuk supaya menggenapi apa yang kita tidak bisa genapi. Dia membayar apa yang kita tidak bisa bayar. Supaya ketika kita tahu bahwa dia melakukannya buat kita dan kita mempercayai itu, maka yang terjadi adalah engkau saat ini Bapak Saudara sudah menikmati penggenapan karya Kristus, di mana tuntutan hukum Taurat sudah tidak lagi berlaku dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara sudah hidup di bawah kasih karunia. Engkau sudah dibenarkan, engkau sudah dikuduskan, engkau pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita ya. Ini hal yang luar biasa ya. Jadi ini hal yang dahsyat. Ya sekarang kita sudah tidak lagi di bawah kalau hukum Taurat itu menuntut, hukum Taurat itu ngawasin gitu ya. Hukum Taurat itu akan membawa kita untuk tertuju kepada Sang Juru Selamat. Itu pengawasannya sudah enggak ada lagi. Karena kita sudah berjumpa dengan pribadi yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kita. Jadi hari ini belas kasihan dan pengampunan Tuhan sudah menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi apapun keberadaan hidupmu saudara, engkau akan menikmati begitu banyak hal yang luar biasa. Rasa bersalah, rasa tertuduh hilang dalam hidup saudara. Khawatir hilang dalam hidup saudara. Amin. Tuntutan apapun yang hukum Taurat ingin sampaikan hilang dalam hidup saudara. Pandanganmu terhadap Allah sebagai Allah yang menuntut hilang dalam hidup saudara. Karena dia Allah yang memberi sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Ya, jadi ini suatu yang penting. Jadi daripada mencoba untuk membayar kembali atas pemberian Tuhan dalam hidup kita, mari Bapak Saudara, percaya itu Tuhan. Kalau ada orang bilang Tuhan sudah melakukan tugasnya, mari kita juga melakukan tugas kita. Artinya tugas Tuhan belum selesai. Kita harus menyelesaikannya. No, saudara. Tuhan sudah selesai di atas kayu salib, membayar seluruh dosa kita. Amin. Makanya dikatakan sudah selesai. Amin. Dan kita mempercayai itu. Dan tidak ada lagi yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang Bapak Ibu Saudara di dalam melakukan perbuatan baik kita, melakukan hal-hal yang kita lakukan sekarang secara pribadi menjadi pribadi-pribadi yang baik. Itu bukan supaya melengkapi apa yang kekurangan Tuhan. Tetapi itu adalah rasa
Syukur karena kita sudah menerima kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi hari ini saudara berbuat baik, menolong orang, beribadah, berdoa, ya, melayani, itu bukan supaya menambahi kekurangan apa yang Tuhan sudah lakukan. Tetapi karena rasa syukur karena kita sudah diampuni Tuhan. Amin. Karena kita sudah ditebus dan kita sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi sekarang memberi itu bukan lagi karena terpaksa, tapi memberi karena cinta. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Jadi makanya di gereja Sungai Yordan ini selalu disampaikan, jangan coba-coba memberi kalau saudara memberi karena terpaksa. Saudara memberi harusnya oleh karena saudara sudah merasa diberkati Tuhan, maka saudara baru boleh memberi. Amin. Kalau merasa belum diberkati Tuhan, jangan. Karena nanti saudara akan kecewa. Wah, saya udah memberi banyak kok Tuhan gak nolong saya, ya kan gitu ya. Jadi kecewa nantinya. Tapi ketika saudara sadar bahwa saudara sudah diberkati oleh Tuhan, saudara ingin memberi, maka saudara memberi dengan sukacita, bukan lagi karena terpaksa. Amin. Dan hal ini yang membuat saudara juga di dalam melakukannya penuh dengan apa? Kerelaan. Karena Paulus menyampaikan kita harus memberi dengan sukarela dan sukacita. Nah sekarang kalau saudara enggak punya uang, belum merasa diberkati, lalu dipaksa untuk memberi, maka saudara memberi dengan terpaksa. Ayo memberi dengan sukacita, ayo senyum, gitu. Enggak saudara akan memberi dengan terpaksa, ya kan gitu. Ya karena dipaksa, kalau enggak memberi rasanya Tuhan enggak akan memberi lagi sama kita. Bahkan ada orang ya, memberi sama Tuhan hasil dari ngutang saudara ya. Supaya apa? Nanti Tuhan akan membalaskannya berkali-kali lipat ganda katanya gitu ya. Ngutang dulu duitnya ya gitu. Kalau diberkati, kalau enggak tambah lagi bebannya. Udah beban rasa bersalah, beban utang lagi. Iya, karena dia berpikir bahwa Tuhan itu harus digituin supaya kita diberkati gitu loh. Ya susah saudara. Tapi kalau saudara sudah diberkati, maka saudara juga akan memberi dengan sukacita, amin. Saudara udah dikasih duit 100 juta, ngasih 1 juta mah kecil, amin. Iya puji Tuhan, ada duitnya. Lah sekarang enggak punya duit, saudara ngasih 1 juta kira-kira gimana? Iya, saudara akan bergumul dan terpaksa, no. Tuhan bukan Tuhan yang seperti itu, amin. Amin. Gambaran dari itu semuanya, itu adalah berbicara tentang Yesus. Yesus adalah gambaran yang sesungguhnya dari apa yang seharusnya dituntut oleh Bapa di surga. Iya, dialah penggenapan dari segala sesuatu, dari kelemahan dan ketidakmampuan kita. Dia sudah menggenapi segala sesuatunya. Amin. Sehingga kalau kita percaya kepada dia, saudara sebetulnya udah lunas, Bapak Saudara. Saudara sudah tidak lagi melakukan apapun. Tetapi ketika engkau mempercayai Yesus, ada muncul cinta dalam hidup saudara. Nah kalau sudah cinta, gunung kan kudaki, lautan kan seberangi. Kita akan membalas itu semuanya dengan rasa syukur kita saudara. Saya percaya kalau sudah cinta Bapak Ibu Saudara, iya, Rengas Dengklok Jakarta kecil. Amin. Hujan gerimis kecil, hujan badai kecil. Asal jangan banjir segini, ya kan gitu. Susah kita, ya. Kalau udah cinta mah, aduh kemana aja kecil saudara. Dengklok, Kerawang, mau ibadah, kecil. Tapi kalau nggak ada cinta, sebelah gereja, aduh sore amat, malas gua, ya kan gitu. Gereja udah nyamperin di dekat rumah, embung, ya kan begitu. Kenapa? Nggak ada cinta. Kita akan lakukan dengan terpaksa, saudara. Tapi kalau cinta, wow, luar biasa. Ya, pernah lihat orang jatuh cinta? Matanya berbinar. Amin. Iya, saya selalu ngomong kayak gini supaya saudara ingat. Ya, gosok giginya sehari berapa kali? 10 kali. Minyak wangi yang tadinya habis setahun sekali sekarang habis berapa? Iya, ya gitu ya. Biar wangi semua itu badan ya kan gitu. Itu orang jatuh cinta saudara. Yang tadinya rambut acak-acakan sekarang apa? Rapi, kayak Harry. Rapi. Dia jatuh cinta terus tiap hari dia sama Tuhan ya kan. Rapi terus, amin. Iya, itu ciri orang jatuh cinta. Wow, dia ingin selalu memberi. Dia akan ingat ulang tahunnya kapan. Bahkan kalau misalnya kepengen ngasih terus, pokoknya nggak ulang tahun kapan pun gue pengen ngasih bunga sama dia, amin.
Iya. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit ya jangan ya gitu. Ya, selalu ingin melakukan sesuatu, selalu ingin melakukan sesuatu. Nah, orang kalau udah jatuh cinta sama Tuhan, dia ingin melakukan sesuatu, Saudara. Amin. Amin. Iya, jadi kita melakukan tuh bukan supaya Tuhan cinta sama kita, tapi karena kita sudah merasakan cintanya Tuhan yang luar biasa. Inilah hidup di bawah kasih karunia. Menerima sesuatu yang kita tidak layak untuk menerimanya diberikan sama kita. Siapa kita Bapak Ibu Saudara bisa menerima kebaikan Tuhan. Amin. Iya, oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara, iya, tanamkan dalam dirimu engkau adalah pribadi yang sangat dikasihi Tuhan. Amin. Tanamkan dalam dirimu engkau adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita luar biasa, tapi karena Yesus baiknya luar biasa. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa.